Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satun Hasana dan teman saya Bima Ismuninggar serta Amalia Alif Fitri. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hakikat manajemen strategi. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi adalah ilmu penyusunan, penerapan, serta pengevaluasian keputusan-keputusan guna untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Ada istilah-istilah penting dalam manajemen strategi, diantaranya 1. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen yang lebih efektif. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yaitu kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dan lebih unggul. Yang ketiga, penyusunan strategi. Penyusunan strategi yaitu menyusun semua rencana dan strategi yang akan dipakai oleh suatu perusahaan. Yang keempat, pernyataan visi dan misi. Menyatakan visi misi yang menggambarkan posisi masa depan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu peluang dan ancaman eksternal yang mendorong manajer untuk merumuskan strategi yang tepat bagi suatu perusahaan. Ada model-model dari manajemen strategi, di antaranya 1. Visi dan misi perusahaan. 2. Analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang ketiga, analisis pilihan strategi. Yang keempat, sasaran jangka panjang. Yang kelima, strategi fungsional. Dan yang terakhir yaitu program pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Amalia Alif Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alif Safitri, NIM 180301258. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen strategis. Yang pertama yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Kemudian yang kedua yaitu membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang ketiga yaitu membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Nah, dengan adanya manajemen strategis ini membantu para organisasi maupun perusahaan untuk menekan pelaksanaan dalam suatu pekerjaannya sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima adalah aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang tumpang tindih akan semakin berkurang. Karena setelah adanya manajemen strategi, maka perencanaan perusahaan akan semakin tertata dan masalah-masalah maupun resiko akan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu penyebab mengapa sih beberapa perusahaan tidak melakukan perencanaan strategis. Yang pertama yaitu struktur penghargaan yang buruk. Dalam suatu perusahaan pasti ada tim dalam menyusun manajemen strategi. Oleh karena itu seharusnya para perusahaan mampu menghargai pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim tersebut sehingga akan memotivasi mereka ke depannya untuk lebih giat lagi. Yang kedua yaitu dalam penguatan pergulatan untuk bertahan. Selanjutnya yaitu menyia-nyiakan waktu. Yang keempat terlampau mahal. Yang kelima puas dengan keberhasilan. Yang keenam adalah takut gagal karena para perusahaan juga mengestimasi apa sih penyebab atau resiko gagalnya dalam manajemen strategi tersebut. Yang ketujuh yaitu kepercayaan diri yang berlebih, pengalaman buruk di masa lalu. Kemudian yang sembilan, ketakutan akan sesuatu yang belum jelas. Dan yang terakhir adalah perbedaan pendapat. Oleh karena itu wajib bagi para perusahaan untuk melakukan musyawarah sehingga bisa menampung semua aspirasi dari para karyawannya. Kemudian
Kita berganti topik ke lubang perangkap dalam manajemen strategis. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan perencanaan strategis untuk meraih kontrol atas keputusan dan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu melakukan perencanaan strategis hanya untuk memuaskan persyaratan akreditas atau regulatif. Dan yang terakhir adalah terlalu tergesa-gesa dalam pengembangan misi ke perumusan strategi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Ismuninggar. Saya akan menjelaskan bagian panduan untuk manajemen strategi yang efektif. Yang pertama, buatlah proses manajemen strategi sesederhana mungkin dan se-non-rutin mungkin. Yang kedua, buang bahasa perencanaan yang basi. Yang ketiga, buatlah tugas tim, format pertemuan, dan kalender perencanaan bervariasi. Yang keempat, tekankan rencana yang berorientasi pada materi pendukung. Yang kelima, rangsanglah pemikiran dan aksi yang menantang serta mempertanyakan berbagai asumsi yang mendasari strategi yang diajarkan perusahaan saat ini. Yang keenam, terbukalah pada kabar buruk. Yang terakhir ada bangunlah sebuah budaya perusahaan dengan peran manajemen strategi dan tujuannya dapat dipahami. Selanjutnya ada etika bisnis dan manajemen strategi. Yang pertama, etika bisnis adalah suatu keyakinan tentang diterima tidaknya kebiasaan yang dijalankan dari prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip dalam bisnis. Etika bisnis yang baik adalah prasyarat untuk manajemen strategi yang baik. Di mana manajemen strategi mengkombinasi aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada perbandingan bisnis dan strategi militer. Perbedaan mendasar di mana strategi bisnis dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan asumsi kompetisi. Sedangkan strategi militer didasarkan pada asumsi konflik. Meskipun begitu, konflik dalam militer dan persaingan usaha sangatlah mirip. Banyak teknik manajemen strategi yang dapat berlaku untuk keduanya. Baik bisnis dan organisasi militer harus terus beradaptasi dengan perubahan dan terus-menerus meningkatkan serta memperbaiki kualitas diri untuk menjadi sukses. Terlalu sering kita melihat perusahaan-perusahaan tidak mengubah strategi bisnis mereka ketika lingkungan mereka dan kondisi persaingan bisnis telah berubah. Yang terakhir, ada hakikat persaingan global. Organisasi yang menjalankan operasi bisnis lintas batas negara disebut perusahaan internasional atau perusahaan multinasional, di mana proses manajemen strategi sama untuk perusahaan multinasional sebagaimana untuk perusahaan yang murni domestik. Tapi untuk perusahaan internasional prosesnya lebih kompleks karena adanya variabel dan relasi yang lebih banyak. Peluang dan ancaman sosial, budaya, demografis, lingkungan hidup, politis, pemerintahan, hukum, teknologis,
dan kompetitif yang dihadapi sebuah perusahaan multinasional tidak terbatas, dan jumlah serta kompleksitas faktor-faktor ini terus meningkat secara dramatis seiring jumlah penduduk yang dihasilkan dari jumlah wilayah geografis yang dilayani. Sekian presentasi dari saya, dan saya mewakili kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau kurang memahami atau kurang jelas dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.